Nah, kalau kita ngomongin soal minggu pagi nih, Syera, ada banyak orang yang memilih menghabiskan waktunya bersama hewan peliharaan. Apalagi kucing nih, atau anabul ya, tingkahnya yang manja dan menggemaskan sering bikin suasana rumah jadi lebih hangat ya. Imut-imut ya? Iya. Oke, tapi dibalik lucunya anabul ini, nggak semua loh, salah satu kucing ini punya keberuntungan yang sama pemirsa. Masih banyak yang butuh diselamatkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng founder sekaligus ketua Jakarta Cat Lovers. Di sini sudah hadir Kak Sinta Saraswati yang peduli banget sama dunia rescue dan penanganan kucing. Selamat pagi, Kak. Ya, ini sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan bagaimana rescue dan juga penanganan anabul nih, sebenarnya titik awal Kak Sinta membentuk komunitas ini seperti apa sih, Kak? Kenapa kemudian bergerak untuk membentuk komunitas ini? Pada awalnya kita bentuk waktu masa pandemi ya, karena waktu masa pandemi itu di area saya itu banyak sekali kucing-kucing yang terlantar, tiba-tiba mendadak langsung banyak gitu. Ternyata mereka itu memang sama ownernya mungkin ada yang dilepas, ada juga yang apa ya, karena itu masanya lockdown, jadi kucing-kucing kan nggak ada kayak warteg gitu-gitu ya, tempat-tempat makan dia biasa gitu. Akhirnya kita, saya dan teman-teman saya sepakat untuk membentuk komunitas yang mana kita peduli memang untuk kucing-kucing jalanan. Oke, dan sampai saat ini kegiatan yang aktif itu apa saja sih? Kalau aku lihat dari aktivitas Instagram itu memberi makan kucing-kucing di jalanan. Apakah itu salah satunya dan apa ada kegiatan lain lagi? Boleh cerita, Kak? Ya, program kita ada 5 ya, ada edukasi, sterilisasi, adopsi, rescue, dan street feeding. Jadi memang komunitas saya itu melakukan hal itu semua gitu dalam kegiatan di komunitas saya gitu. Ya. Tapi pernah ada kejadian atau cerita yang menyentuh hati selama menjadi tim rescue ini di dalam komunitas gitu, Kak? Boleh, Kak, diceritakan pengalaman ini, Kak? Ya, terutama kucing-kucing yang sakit ya. Rescue kucing-kucing yang misalnya disabilitas seperti buta atau hilang sebelah matanya, atau juga ada waktu itu yang ketabrak kereta gitu, tapi ya setelah dirawat di dokter dia nggak survive. Sudah bersama dengan Moka juga. Halo Moka, ini Moka tadi terlihat ini ya, mungkin karena belum terbiasa begitu ya. Karena tadi kucing sifatnya teritorial. Kadang dia homesick juga gitu ya. Makanya ketika kemudian melakukan rescue di jalan untuk para anabul ini, Mbak, yang biasa dihadapi di jalan? Biasanya kita lihat ya, kalau misalnya kita sambil street feeding gitu, kita dilengkapi dengan obat-obatan. Tapi yang standar ya, artinya kalau misalnya yang butuh pengobatan yang antibiotik itu memang harus dengan dokter hewan. Karena kan kalau antibiotik itu nggak bisa cuman sekali pemberian, harus bertahap kan. Nah itu kan proses, jadi paling kucingnya kita bawa lah kalau misalnya memang harus dirawat seperti langsung itu. Dibawa ke dokter hewan gitu ya, harus kita bawa ke klinik. Berarti itu langkah pertama yang kita lakukan ketika menemukan kucing yang kita rescue yang membutuhkan pengobatan lanjut. Tapi kalau misalnya ada juga yang kalau misalnya street feeding, kita ngobatin yang seperti ada luka atau apa gitu, paling kita olesin salep ya. Pokoknya pengobatan yang standar yang bisa kita lakukan pada hari itu pasti kita lakukan. Tentunya kan rescue untuk hewan-hewan ini kan nggak hanya satu jumlahnya. Betul. Ya, itu bagaimana kita pengen tahu tentang pembiayaannya. Apakah memang ada ngumpulin dana atau ada sponsor? Kebetulan anak saya dokter hewan ya, jadi dari segi pengobatan agak lebih murah gitu. Nah kalau misalnya memang dananya itu kita dapat, biasanya kita open donasi di grup dulu ya, grup WA di komunitas saya. Alhamdulillah sih kalau memang kita buka donasi sih sudah ketutup sih. Ada nggak sih Kak kucing yang kemudian direscue lalu kemudian sekarang hidupnya jadi lebih bahagia? Mungkin ada cerita menarik di belakang itu seperti apa? Ya banyak sih, banyak sekali ya. Mereka pada yang kucing stray itu ya, mereka kan senang sekali kalau dipelihara di dalam daripada dia di luar. Ya, cuman memang ada juga yang sudah terbiasa di luar. Jadi kita sebenarnya memahami dulu karakter si kucingnya. Karena kemarin ini kan shelter saya baru relokasi ya. Relokasi cuman agak lebih kecil dari yang sebelumnya, sehingga kapasitas kita kan sangat terbatas ya. Dan mereka harus indoor, jadi harus di dalam. Kalau dulu shelter yang dulu kan mereka bisa main-main keluar ya.
sekarang nggak bisa. Nah itu banyak kucing-kucing yang bisa keluar masuk itu belum move on gitu dari kebiasaannya, sehingga mereka kalau kita bawa ke dalam tuh suka ngamuk, jadi berantem. Kucing ada juga yang gagal move on ya? Iya, ada. Karena mereka mungkin lebih lama di luar ya daripada di dalam. Ada nggak sih karakter kucing yang ini nih bisa atau cocok untuk pemula, ini yang mungkin bisa levelnya medium hard, ada nggak sih karakter? Ada. Mereka sama sih sebenarnya seperti manusia ya, karakternya tuh beda-beda. Nah, sebenarnya dari kitanya sendirilah yang harus membaca. Jadi jangan maunya kita, tapi lihat dulu maunya kucingnya gitu. Karena kalau kita paksa akhirnya dia jadi stres. Tapi kalau jenis kucing yang sekiranya lebih mudah untuk kita rawat begitu ataupun kita pelihara, jenis kucing apa? Kalau sepengalaman saya sih domestik ya. Domestik ya. Kalau orang suka bilang kucing kampung, kucing kampung. Itu dia lebih gampang. Terus juga secara imunnya juga dia lebih kuat gitu. Terus lebih nurut. Kan dia fighting di jalan ya, dari makan sendiri. Ya. Gitu ya. Kalau ini kucing jenis ras gini memang agak sombong ya. Sombong, iya. Ya, tadi saya agak susah banget untuk menaklukkan ya. Ya kalau mau adopsi dari kita memang kita ada persyaratan ya, harus isi formulir dan itu tertera semua persyaratannya di situ. Kalau sudah bisa dipenuhi, oke, akan kita kasih. Masalah kedekatan atau nanti kucingnya belagu atau apa ya itu proses ya, sebenarnya bondingnya itu proses dari ownernya juga nanti. Itu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kita mengadopsi ini? Tadi ada syarat-syaratnya. Iya, syaratnya salah satunya mampu ya, bisa komitmen. Ya. Artinya mengadopsi kucing ini, memelihara kucing ini sampai seumur hidupnya dia. Gitu. Suka dan duka harus diterima ya, udah kayak suami istri. Karena ini juga kan saya temukan di area parkiran. Oh ini? Ya, ini betina. Jadi begitu kita lihat ini betina langsung saya ambil karena saya nggak mau keburu hamil. Oh, itu. Okay. Ya kucing cantik ini kan pasti kucing-kucing garong. Iya. Paling banyak penggemarnya di antara kucing-kucing lain dan lagi takutnya ditangkap sama orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya di breeding lah, di apalah. Sedangkan kan komunitas kita kan pro steril ya. Jadi kita tangkap, terus dicek sehat, memungkinkan besoknya kita steril. Yang secara sangat concern banget adalah harus divaksin dan kemudian tidak boleh hamil. Nah itu gimana tuh? Kalau vaksin itu lebih ke untuk imunnya ya, kekebalan tubuhnya, sehingga kalau pada saat dia masuk ke shelter saya itu dia nggak gampang kena penyakit, terutama virus ya. Karena kan virus itu jahat sekali ya, nggak kelihatan tiba-tiba dia kena, dan akumulasinya itu bisa terlihat setelah 2 minggu biasanya. Gitu. Nah kalau masalah disteril itu memang untuk menekan populasi. Karena kan kalau misalnya populasinya semakin banyak dan makin tidak terbendung, tindak kekerasan juga kan akan semakin banyak. Iya. Gitu. Karena kan nggak semua orang suka kucing ya. Banyak juga yang nggak suka gitu, jadi kita nggak boleh egois hanya berpikir nggak bisa harus suka, ya nggak bisa juga. Ini menarik nih Mbak, jadi ada banyak orang yang suka kucing tapi kemudian ini belum tentu siap merawat. Ada nggak sih pesan untuk para adopter yang siap mengadopsi kucing? Ya pesannya adalah sebenarnya sih awalnya komitmen aja ya. Kalau mereka memang udah siap lahir batin untuk mengadopsi dan memelihara kucing, ya silahkan saja. Cuman memang resikonya setelah kita lepas adop, kita kan nggak bisa monitor terus. Awalnya mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan gitu, tapi kan nggak sampai terus-terusan bertahun-tahun ya. Kita memang pasrahkan sama adopternya, yaitu perlu komitmen aja sih dari adopter. Iya, karena kalau tadi kita ngeliat laporan dari NTT yang mengatakan bahwasanya banyak orang yang suka kucing ketika dia menggemaskan aja, tapi ketika dia sakit atau mungkin tua gitu, dia dilepas gitu aja kan? Betul, terutama tua dan sakit ya. Kalau sakit itu kita sering sekali, cuman ya karena kita memang programnya itu memang ada rescue, jadi semampu kita akan rescue. Tapi kalau memang shelter kita sudah penuh ya, sudah nggak sanggup lagi untuk menerima kucing baru, ya pasti kita akan menolak gitu.
Gitu. Sebenarnya apa sih support yang dibutuhkan dari teman-teman komunitas, terutama kita yang belum menjadi komunitas ya, artinya kita masih ya suka sama kucing gitu kan. Seperti apa Kak? Sebenarnya sih kita berharapnya juga namanya juga makhluk Tuhan ya, juga kita harus berbaiklah, jangan menyakiti gitu. Kita juga sering ketemu yang orang-orang yang benar-benar nggak suka dan mereka nyatakan memang nggak suka dan malah bahkan kadang-kadang suka menyakiti mereka, dan itu kita edukasilah mereka gitu. Walaupun kita juga sebel ya, tapi memang udah tugas komunitas kita untuk bersabar menghadapi masyarakat atau orang-orang yang seperti itu. Itu ada nggak? Tadi kalau kita ngomongin respon masyarakat ini terkait dengan rescue yang dilakukan oleh komunitas dari Mbak Sinta ini seperti apa responnya? Apakah kemudian memberikan respon yang positif kah atau seperti apa? Ya awalnya sih semua memang positif sekali gitu, malah kadang-kadang suka ada yang nawarin, ini ada lagi nih yang sakit, ada lagi yang sakit gitu. Cuman ya itu seperti saya bilang, kita kan juga punya kapasitas ya, nggak bisa memaksakan juga, akhirnya kita sendiri juga jadi kerepotan atau jadi lelah. Jadi aku ada pertanyaan yang kadang-kadang jadi pro dan kontra nih ya. Tujuan memberikan kucing di jalanan makanan itu kan tujuan yang baik dan mulia. Betul. Tapi yang sebenarnya SOP yang baiknya itu seperti apa? Bahkan ada yang komplain ini, aku jadi lihat ya. Ada yang komplain. Sebenarnya lihat lingkungannya dulu ya. Mereka menerima nggak? Oh. Gitu. Kita kenali dulu lingkungan area sekitar kucing-kucing yang akan kita kasih gitu. Kalau mereka memang bersahabat dan baik, oke, kita berikan. Dan kita juga harus bawa peralatan lengkap ya, artinya tempatnya, terus buat pembuangannya, artinya biasanya kita juga suka bawa kantong plastik besar. Setelah kita kasih makan dia, habis kita Sosial buang. media ya, di mana-mana kita cari informasi sosial media. Lalu apa yang kemudian menjadi peran sosial media dalam membantu penyelamatan dan juga rescue anabul di jalan khususnya? Biasanya sih kita bantu untuk repost ya, berita-berita yang terkait dengan kucing. Nah itu kita kan pasti saling monitor, saling kontak gitu. Nah itu mudah-mudahan sih kalau kucing hilang atau kucing lepas dan segala macam sakit gitu, kita saling bantulah dari itu. Sosial media. Dari sosial media. Oh, jadi artinya masyarakat ini bisa ikut membantu ya, selain dari donasi atau sekedar pengen lihat aja gitu ya, bagaimana sih cara memelihara kucing yang benar. Kan banyak yang orang itu karena gemes aja tapi tidak memperhatikan SOP-nya secara benar ya. Itulah butuh komitmen lahir batin tadi. Komitmen yang jadi sebelum kemudian memutuskan untuk adopsi, komitmen dulu mau atau enggak ya. Apa yang kemudian menjadi harapan untuk Jakarta Cat Lovers dan juga untuk masa depan anabul di Jakarta maupun di Indonesia? Harapannya ya semakin banyak masyarakat yang lebih peduli dan menyayangi kucing-kucing jalanan ya. Terus bantu mereka juga untuk steril, pengobatan, dan serta pemeliharaan juga supaya nggak semakin banyak yang terlantar di area luar. Karena kalau semakin banyak kan pasti meresahkan ya. Bagi orang-orang yang nggak suka pun juga apalagi ya. Gitu. Jadi kita juga mencegah juga kekerasan yang terjadi di overpopulasi polisi tersebut. Baik, terima kasih sudah bergabung Mbak Sinta Saraswati, founder dan ketua Jakarta Cat Lovers. Terima kasih juga terima Muka. kasih Kak. Ini Muka kelihatan kurang ini ya, karena kayaknya kurang happy gitu. ya lingkungan baru. Jadi dia seperti apa ini, di mana ini? Baik pemirsa, kita sudah bercakap dengan Kak Sinta dan tentunya dengan Muka juga yang sudah hadir bersama kita. Kita akan menghadirkan sesuatu yang informasi yang menarik lagi. Jangan kemana-mana, bersama kami di Jendela Negeri.